Kita itu dijanjikan dengan baik. Makanya Tuhan berkata, suruhlah berapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Berarti suatu negeri, suatu tanah, suatu masa depan di depan akan Tuhan berikan kepada orang Israel. Tapi coba lihat selanjutnya apa? Ada sesuatu yang terjadi di dalam pengintaian itu. Kita masuk di dalam ayatnya yang ke-17. Musa menyuruh mereka mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amin. Lalu saudara, ayat 21. Mereka pergi mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rahab dan ke Lebo Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke tanah Hebron. Di sana ada Abimam, Sesai dan Telmai, keturunan Enak. Hebron didirikannya 7 tahun lebih dahulu dari Suan Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong suatu cabang dengan standar buah anggur, lalu dan orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tanda buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Dengar, pada waktu suruh Tuhan menyuruh pergi ke tanah Kanaan, Tuhan menampakkan gambaran bagaimana masa depan bangsa Israel. Apa ditampakkannya? Ada anggur yang besar yang pakai kayu untuk mengangkatnya. Bayangkan, bukan hanya ambil anggur, tapi anggur itu sebesar begini, diangkat 2 orang pakai kayu. Bayangkan begitu suburnya tanah Israel, tanah Kanaan. Artinya apa? Ketika orang disuruh mengintai, melihat masa depannya, yaitu tanah Kanaan, Tuhan beri gambaran-gambaran. Nih masa depanmu, ini buah anggur, ini sesuatu yang baik, ini sesuatu rencana yang hebat, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan kasih gambaran itu masa depan kita. Tuhan kasih sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita ke depan. Amin, saudara. Masa depan kita luar biasa. Tanah yang akan di negeri Kanaan yang Tuhan janjikan, itulah masa depan Israel. Dan sebelum masuk, Tuhan gambarkan semuanya betapa melimpahnya berkat di situ. Tapi apa yang terjadi, saudara, di sini? Ayatnya yang ke-27 kita baca. Mereka menceritakan kepadanya, kami telah masuk ke negeri di mana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah, apa saudara? Susu dan madu. Susu dan madunya. Inilah hasilnya. Tuhan kasih gambaran atau tidak? Iya. Masa depannya Tuhan kasih gambaran atau tidak? Amin. Tuhan kasih gambaran. Tapi lihat ayat 24. Hanya saja mulai beralasan. Ayat 24 dikatakan hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kita mulai beralasan, memang rencana indah Pak. Hanya saja keluargaku begini, pendidikanku begini, kerjaku begini, hidupku begini. Hanya saja keadaanku seperti ini. Pakai hanya saja. Itu gambaran masa depannya loh. Kalau Tuhan kasih, mau kuat, mau hebat, mau apa, dapat nggak? Dapat, tapi kita tidak mau. Yang nggak mau masuk dalam perjanjian itu bukan yang Tuhan yang tidak mengasihi, tapi kita yang tidak mau. Tidak percaya dengan Dia. Kalau melihat kehebatan Tuhan luar biasa, dahsyat dan ajaib, kita nyanyi, begitu luar biasanya. Tapi setelah amin, hanya saja. Kan begitu ya? Hanya titik ya.
Ya, hanya saja, bangsa-bangsanya kuat. Memang sih penuh anggur dan madu. Memang anggurnya luar biasa. Memang masa depanku yang hebat. Hanya saja pendidikanku gini, hidupku gini. Artinya apa saudara, akhirnya apa? Saudara tahu akhirnya apa? Gak sampai-sampai mereka 40 tahun baru jalan lagi. Betul tidak? Musa mati lalu dilanjutkan dengan Yosua. Mutar-mutaran di bawah Tuhan, terjadi pemberontakan. Coba lihat 14, terjadi pemberontakan. Sudah dijanjikan, sudah dilihat, sudah dipegang bukan itu.